Ulangi pertanyaan. Apa syarat agar tanah adat dapat berubah menjadi hak milik yang diakui hukum negara secara hukum? Baik. Karena sumber sebagaimana yang saya sebelumnya, sebagaimana dimaksud pasal 3 untuk pasal 4 Undang-Undang 5 tahun 2010 tentang ketentuan dasar pokok agraria tersebut, yang pada pokoknya bahwa sumber agraria nasional bersumber karena yang kita ketahui, yang saya pahami bahwa baik sebelum Indonesia merdeka itu pengaturan tentang penguasaan tanah itu pada masyarakat adat. Maka ketika berlakunya undang-undang pokok agraria tersebut dalam rangka untuk melakukan unifikasi hukum atau penyatuan hukum, tidak lagi dualisme hukum yang berlaku, di satu sisi hukum barat, di sisi lain atau dalam WWA, di sisi lain tidak ada adat, maka segala ketentuan yang berlaku hukum yang lama haruslah dikonversikan. Kemudian selanjutnya yang kedua, bahwa bagaimana caranya tanah adat tersebut menjadi tanah hak milik. Tanah adat di dalam proses penyerahan adat atau penyerahan adat itu juga diterangkan di dalam undang pokok agraria yang dimaksud pasal 26 ayat 1 bahwa cara memperoleh hak milik juga dengan cara penyerahan adat. Istilah itu harusnya dimaknai bahwa penyerahan adat itu tidak hanya secara penyerahan secara nyata, tapi juga haruslah diikuti dengan penyerahan secara juridis. Itu penting sekali. Baik dengan tata cara pendaftaran pertama maupun dengan tata cara melakukan jual beli terhadap tanah adat. Amanah bahwa kalau pengetahuan saya di Labuan Bajo ada beberapa peran daripada fungsionaris adat. Bisa fungsionaris adat bersumber daripada daun, ya. Kemudian fungsionaris adat yang bersumber daripada Tunggulu. Nah, harus dimaknai bahwa fungsionaris adat tersebut baik Dalu maupun Togolo bukanlah pemilik tanah. Itu paham. Pemilik tanah adalah masyarakat adat. Fungsionaris adat itu hanya mendistribusikan tanah adat itu kepada masyarakatnya. Kemudian setelah penyerahan tersebut maka dapatlah ditingkatkan menjadi hak milik melalui pendaftaran pertama. Kita harus pahami. Tidaklah benar, kalau pemahaman saya, tidaklah benar bahwa Togolo melakukan jual beli terhadap pihak yang lain yang mana bahwa kedudukan dia Togolo, atau katakanlah ini harus kita luruskan Dalu sekali. Walaupun pemahaman saya Dalu ini sebenarnya sudah selesai sejak Indonesia merdeka, tapi sudahlah, jangan sampai terjadi kekacauan hukum lagi di Labuan Bajo. Dianggap suatu perbuatan yang sebenarnya bertentangan hukum dianggap dibenarkan. Bolehlah, itu asas itu banyak ahli akan membicarakan ini. Karena apa? Mereka bukan pemilik tanah. Jual beli yang sah adalah dengan syarat adalah si penjual adalah pemilik yang sah. Itu. Karena kalau bukan pemilik yang sah, maka berlakulah asas democratic juris yang menerangkan bahwa apabila seseorang bukan pemilik yang sebenarnya melakukan perbuatan jual beli adalah batal dihukum. Itu asas democratic juris. Tapi sebagaimana pertanyaan tersebut, bagaimana caranya? Yaitu caranya fungsionaris adat mendistribusikan tanahnya kepada masyarakat, maka dengan demikian sudah berubah tanah adat tersebut menjadi tanah perorangan masing-masing, dan disitulah terjadi perbuatan hukum baik mau jual beli, warisan dan seterusnya yang akan lanjut. Yang berikut menyangkut tanah wilayah yang dikuasai para fungsionaris adat. Sebagaimana amanat undang-undang pokok agraria tersebut haruslah didaftarkan. Apakah ada pendaftaran? Seperti itu. Ini kan jangan sampai terjadi kekacauan. Tapi sudahlah, saya yang punya izin, saya cukup
lama juga menjadi ahli di Labuan Bajo, saya dalami tentang hukum yang berlaku perbuatan hukum. Ya, bagi saya mungkin ada nilai untuk kepentingan investasi yang lebih besar. Makanya hukum ini juga tidak berdiri di buang hampa. Mungkin faktor itu yang akan kita itu. Artinya bukan menyampingkan tentang hukumnya, tapi harus ada kepastian hukum, kira-kira begitu. Jadi sampai kapanpun bolehlah kalau asas itu dipakai, ada tujuan hukum, tidak hanya mengejar keadilan dan kemanfaatan yang harus disamakan. Kalau faktor tujuan hukum mungkin khusus Labuan Bajo ada nilai manfaat yang dikedepankan kita ketimbang keadilan dan kemanfaatan tadi. Artinya bahwa mana yang diutamakan, mungkin utamakan kemanfaatan. Karena setiap daerah punya penerapan hukum yang secara filosofis harus dipahami jauh sekali. Itu yang dapat saya jelaskan, bahwa dengan cara menjadi hak milik ya, mereka menyerahkan secara terang dan bebas. Terang artinya penyerahan biasanya distribusi hak kepada masyarakat adat, kan gitu, masyarakat adatnya. Dan ketika itu sudah diserahkan, penyerahan itu dilakukan oleh fungsionaris adat, baik Togoro maupun fungsionaris adat Dalu kepada masyarakatnya, baru bisa dilakukan perbuatan hukum, tidak bisa secara langsung. Bagi saya begitu, karena mereka bukan pemilik tanah, tapi tanah benar. Bisa didaftarkan. Kalau prakteknya seperti itu, jadi masyarakat adat itu hanya memegang surat perolehan atau semacam itu. Untuk memperkuat hak milik tersebut, apakah memerlukan secara administrasi tiap negara itu untuk memerlukan hak milik itu bagaimana? Benar. Dan mereka itu harus didaftarkan. Karena ini kan persoalan pendidikan yuridis ya. Jadi konsep menguasai berbeda dengan konsep memiliki. Kalau dalam hukum disebut dengan hukum perdata, itu diatur dalam hukum kebendaan Zakenrecht, hukum kedua itu terkait dengan kedudukan berkuasa atau besik. Menguasai suatu benda belum tentu penguasaan itu adalah miliknya. Maka penguasaan seolah-olah miliknya, maka ada dua syarat. Kan dalam teori kan begitu. Dalam konsep basic atau basic ya, itu dua syarat, ada harus syarat fokus seorang menguasai. Masyarakat tahu, oh dia menguasai, tapi belum punya kepemilikan yuridis, tapi punya niat, yang disebut dengan animus, niat untuk memiliki. Karena dia menguasai, masyarakat tahu bahwa dia yang menduduki tanah itu, dia yang kelola tanah itu, walaupun kepemilikan yuridis tidak ada. Masyarakat semua tahu, dan niat untuk memiliki, yang maksudnya niat untuk memiliki yang disebut secara fokus itu adalah secara tidak terputus-putus penguasaannya sampai jangka waktu 20 tahun oleh Undang-Undang PP 24 tahun 97 dipersilakan ditingkatkan menjadi milik. Nah, itu sehingga seseorang menguasai dalam konteks itu haruslah dipahami tidak dimiliki awalnya, tapi karena niat untuk memiliki, maka oleh PP 24 tahun 97 diberi jangka waktu 20 tahun menjadi hak milik. Kan begitu. Nah, ini bentuk kepastian. Nah, itulah syarat fokus dan animus di dalam KUH Perdata yang kita kenal dalam ketentuan buku kedua Zakenrecht. Nah, kemudian bagaimana kalau seseorang itu punya niat ingin menguasai, sepanjang tidak ada yang membantah, sepanjang tidak ada orang yang menghalangi sampai terbit sertifikat, maka apa menjadi dasar rujukan sehingga seseorang itu memperoleh kepastian hukum selain sertifikat? Apa yang menjadi dasar rujukan hukum? Bagi saya, kita haruslah menggunakan hak res ranking tadi. Res ranking itu artinya bahwa ada hak yang dimiliki oleh seseorang, tapi dia tidak menggunakan hak tersebut, haruslah oleh hukum dianggap telah merelakan hak demi hukum tadi. Itu harus dimana?
Artinya bahwa orang dia mengaku bahwa barang itu miliknya, tapi orang menguasai barang milik dan menjadi milik orang yang lain, tapi dia tidak halangi, maka berdasarkan asas restriktif, maka harusnya dianggap bahwa dia telah merelakan hak. Itu harus dipahami asas itu. Dan putusan atau jurisprudensi banyak tentang itu. Terima kasih, saya kembali. Baik, saya melanjutkan dari penjelasan. Saya kasih ilustrasi. Ini dia hanya memegang surat memperoleh tanah. Lalu pihak lain B, selain surat memperoleh, dia memperkuat dengan lembaga administratif tadi, yang ahli jelaskan tadi. Lalu dia ajukan sertifikat tanpa ada hambatan, percekatan dan segala macam. Bagaimana ahli melihat menjelaskan kedudukan setelah tadi mendapatkan sertifikat dari sertifikat? Bagaimana ahli melihat kedudukan sertifikat dalam hukum berat, pembuktian hukum berat? Baik ya, sebelum bicara tentang hal itu, saya ada beberapa catatan saya. Kita merujuk pada surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2012 tentang pembeli bertiket baik, bahwa jual beli terhadap objek misalnya itu haruslah dilakukan dengan tata cara dan prosedur hukum yang sah. Jika dihubungkan dengan suatu perbuatan seseorang yang melakukan dengan prosedur yang sah, maka itu orang tersebut haruslah dilindungi oleh hukum, oleh karena dia melakukan prosedur pembuatan ataupun penerbitan sertifikat sudah sesuai hukum yang berlaku, maka oleh hukum harus diberi perlindungan. Itu yang harus dimaknai juga seperti itu. Dengan demikian bahwa apabila seseorang dengan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang, maka hukum harus wajib melindungi orang tersebut. Itulah pemilik yang memperoleh kepemilikan yuridis yang beretiket baik. Itu bagi saya. Bagaimana ahli melihat itu pembuktian dari sertifikat tadi? Ketika belum ada putusan pengadilan, bagaimana ahli melihat terkait sertifikat? Sertifikat ini sebagai alat bukti yang kuat. Sepanjang belum ada dibatalkan oleh pengadilan manapun, maka negara ataupun hukum itu sendiri wajib hukumnya melindungi kepemilikan yuridis berupa sertifikat tersebut. Tadi di awal Pak Ahli menjelaskan soal dua kepemilikan, yang mana harusnya pastikan dulu soal hak milik. Kemana itu? Mau menjelaskan? Jadi tidak ada dua hak milik yang setara yang sama. Yang dimaksud dengan dua hak milik ini kan ada hal yang mungkin pertanyaannya ada dua sertifikat yang sama atau satu sertifikat yang satu belum punya sertifikat. Ini pertanyaan mana? Ya, satu yang belum sertifikat, satu yang sudah sertifikat. Maka oleh hukum harus melindungi itu. Maka dihubungkan dengan perbuatan berhukum. Apakah ada hubungan hukum antara dua belah pihak? Hubungan hukum itu bagi saya adalah perbuatan hukum. Perbuatan hukum bisa karena jual beli, bisa karena hibah dan lain sebagainya. Maka dari awal saya bilang, apakah ini disebut perbuatan berhukum atau sengketa hak? Kalau sengketa hak harus dibatalkan di mana hak yang benar. Itu kewenangannya ada Pengadilan Tata Usaha Negara. Pembatalan salah satu, tidak mungkin dalam satu objek dikuasai atau dimiliki oleh dua subjek hukum berbeda. Maka haruslah dilihat ini adalah persoalan sengketa hak. Kalau persoalan sengketa hak, maka belum kita bicara tentang perbuatan berhukum. Hak saja masih obskur level. Bagaimana kita menuntut ada perbuatan berhukum? Perbuatan berhukum bagi saya itu ada hubungan hukum antara dua belah pihak. Ini kan tidak ada. Hubungan hukum itu timbul karena perbuatan hukum. Perbuatan karena mungkin jual beli, karena hibah dan lain sebagainya. Nah ini kan yang satu punya sertifikat, yang lain tidak punya sertifikat. Tapi di situ bagi saya ini adalah sengketa hak, bukan sengketa perbuatan melawan hukum. Mohon dicatat. Baik Ahli, kalau jelas sampai seberapa penting penguasaan fisik itu? Penguasaan fisik itu penting karena kalau di dalam hukum perdata itu disebut dengan alasan korpus namanya. Dan alasan korpus ini
dimaksud bahwa orang menguasai bidang objek tanah itu secara terus menerus dengan etikat baik. Ya. Oleh karena itu secara animus dia niat untuk memiliki. Artinya bahwa tidak ada yang menghalangi. Maka sebagai syarat seseorang menguasai fisik, maka oleh hukum diberi nilai kepastian. Penguasaan itu harus dihitung apakah sudah sampai 20 tahun lebih atau tidak, bahkan sampai 30 tahun. Itulah kepastian yang diberikan oleh undang-undang. Seperti itu. Nah, katakanlah ada pihak lain yang menyatakan dirinya bahwa milik dia sesungguhnya, tapi jangka waktu itu dia tidak pergunakan hak. Makanya saya katakan berdasarkan asas res prerogatif haruslah dinyatakan dia telah merelakan hak jadi hukum. Itu maksudnya. Baik, Ali. Jadi sekali lagi saya kasih ilustrasi. Jadi A dan B ini A tidak menguasai fisik, tapi B menguasai fisik secara terus-menerus tanpa ada pihak lain yang mencegah atau apapun itu. Bagaimana hukum melindungi pihak-pihak yang penguasaan fisik secara terus-menerus tadi tanpa ada pihak lain? Nah, bahwa harusnya dianggap bahwa mereka menguasai fisik dengan cara beretikat baik. Itu maknanya. Jadi negara dalam hal ini hukum wajib hukumnya melindungi hak tersebut. Ya. Artinya ketika ada perkara persoalan itu dapat dipakai sebagai dasar bukti yang kuat. Ya. Bukti yang kuat dalam kaitan dengan hak yuridis tadi. Ya. Jadi hukum itu ada kepastian yang ada dalam undang-undang. Siapapun, saya pun sebagai ahli ataupun siapapun dia atau yang mulia sekalipun, apa perintah undang-undang itu harus diikuti. Tapi harus dalam lihat konteks perkaranya. Maka oleh karena itu yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada individu sebagai pemilik yang sah secara yuridis. Terkait tumbang tindih sertifikat atau klaim, apakah serta merta salah satu pihak yang telah melakukan perbuatan melawan? Tidak, itu perkara hak, itu kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara harus dibatalkan. Tak bisa kita menyatakan ini bahwa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Apanya? Tidak, harus dibatalkan. Siapa pemilik? Siapa pemilik? Yang satu mengaku pemilik, yang lain mengaku pemilik, harus dibatalkan. Pengadilan negeri tidak punya kewenangan hukum untuk membatalkan suatu hak kepemilikan. Hanya saja menyatakan bahwa perkara itu ada perbuatan melawan hukum. Jika ada sertifikat, maka sertifikat itu tidaklah memiliki kekuatan mengikat. Maknanya apa di situ? Sertifikatnya you pegang, tapi rohnya udah dicabut. Itu maksudnya. Tidak bisa dipergunakan lagi. Itulah kekuatan tidak mengikat. Nah, tidak mengikat maksudnya apa? Tidak mengikat kepada orang yang tertera nama di sertifikat tersebut. Tidak lagi mengikatnya. Tapi dibatalkan, berarti ada kepastian hak di situ. Maka ada dua hal yang perlu kita pertimbangkan yang mulia. Ada perkara hak ataukah perkara perbuatan melawan hukum. Sebagaimana saya sudah uraikan tadi. Bagi saya, kalau pertanyaan demikian, ini adalah perkara hak, pembuktian hak, bukan perbuatan melawan hukum. Apakah ada hubungan hukum antara A dan B? Tidak ada hubungan hukum. Yang satu menunjukkan saya punya, you juga menunjukkan saya punya. Yaitu perkara hak. Logika kita sudah baca gitu. Itu loh, terima kasih. Baik, terima kasih. Ahli, apakah pihak yang memperoleh tanda tanpa proses administrasi lengkap dapat dianggap berikat baik? Tidak. Itu juga merujuk pada surat edaran Mahkamah Agung. Ya, sebagai rujukan. Lalu bagaimana ahli melihat bagi pihak yang menguasai fisik tadi, apakah itu juga dianggap berikat baik dari secara terus-menerus menguasai? Kalau orang yang menguasai secara terus-menerus itu
itu harusnya dianggap bertikat baik karena tidak ada yang membantah pasal. Dan harus diberi perlindungan dengan cara apa? Oleh undang-undang dipersilakan karena penguasa fisik yang sudah ditentukan undang-undang bisa ditingkat menjadi hakim itu nonsens. Bahkan di dalam putusan jurisprudensi sekalipun itu tidak hanya 20 tahun yang mulia, 18 tahun juga bisa. Seperti itu, ya. Bagaimana pandangan ahli terkait klaim kerugian berdasarkan estimasi, misalnya sewa tanah segala macam? Bagi saya menyangkut kerugian itu akibat daripada adanya perbuatan melawan hukum. Jika ditanyakan itu menyangkut estimasi, haruslah estimasi yang real, yang sesuai dengan hukum ya. Awalnya bisa biasanya ya, itu kalau ada kerugian yang nyata, itu perhitungan dasar bisa appraisal ya, atau kan tidak bisa kita mengkira-kira barang itu, ya kan? Dan juga dikembalikan kepada majelis hakim untuk menilai seperti itu, ya, untuk kerugian tersebut. Nah, estimasi kalau katakanlah pakai NJOP, belum tentu NJOP itu menjadi dasar nilai esensi keadilannya. Kan harus ada appraisal misalnya. Kemudian bisa juga karena berdasarkan harga sewa tanah, ya tidak bisa. Yang menentukan tentang harga sewa tanah, ya perhitungan yang resmi ya appraisal. Appraisal ini kan diberi kewenangan undang-undang misalnya. Perhitungan itu haruslah dipertimbangkan. Kalau tidak itu maka haruslah dikesampingkan ataupun ditolak karena itu tidak real. Jadi kerugian di dalam perbuatan melanggar hukum ada kerugian real atau material, ada yang disebut imaterial. Yaitu material itu kan masalah malu yang tidak bisa diukur dengan uang, tapi harus dipastikan minimal biasanya rupiah atau miliar. Ajukan aja, semoga hakim menerima. Tapi bagi saya perbuatan melawan hukum yang menyangkut kerugian apalagi masalah tanah, kecuali yang mulia kalau jual beli menyangkut jumlah uang, itu bisa dipertimbangkan. Tapi perbuatan melawan hukum bagi saya jangan dikabulkan. Andi, dalam gugatan perbuatan melawan, apakah syarat kerugian dapat dikabulkan? Ya, tidak wajib. Tidak wajib. Artinya begini. Berbicara perbuatan melawan hukum itu sebagaimana unsur yang telah saya sampaikan, ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada kerugian, ada kausalitas, ada perbuatan yang kerugian. Nah, perbuatan melawan hukum itu merupakan syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam judisial Mahkamah Agung. Cukup membuktikan ada perbuatan melawan hukum. Kalau jika ada perbuatan melawan hukum, maka tentunya majelis hakim harus mempertimbangkan terkait dengan kerugian. Apakah kerugian ini real bisa dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak? Nah, sebagaimana penjelasan saya. Jika itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maka dengan sendirinya tidak perlu lagi mempertimbangkan terkait dengan kerugian tadi. Harus didudukkan dulu. Biasanya pengalaman saya membaca putusan hasil pendapat saya melihat apakah ini maksud daripada gugatan ini adalah perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan apakah ini disebut perbuatan melawan hukum, apakah ada hubungan hukum antara para pihak. Ini muncul di situ. Kalau tidak ada hubungan hukum, maka tidak terbukti perbuatan melawan hukum. Maka dengan demikian tidak perlu lagi periksa di bawah. Begitu kira-kira pendapat saya. Jadi kerugian itu harus nyata dan rinci. Benar. Imaterial. Kalau material itu rinci, ya, biasa appraisal. Tapi yang dibuktikan juga ada perbuatan melawan hukum. Kalau jika ada perbuatan melawan hukum, maka kerugian itu harus dipertimbangkan, ya, tapi harus real. Gitu. Nah, biasanya appraisal atau apalah. Kan perhitungan uang ini kan tidak bisa suka-suka saya. NJOP juga kalau bagaimana dengan harga pasar, kan tidak bisa dipastikan. Maka biasanya kalau ditentukan itu biasanya appraisal. Appraisal ini kan lembaga resmi itu di bawah dia punya legalitas. Dan akan sumpah di baik, pertanyaan saya dari sebelum penjelasan pandangan ahli
apakah sengketa ini lebih tepat disebut sebagai sengketa? Mohon izin majelis, ahli tidak boleh masuk ke dalam kasus. Kalau sudah bertanya apakah sengketa ini, itu bagi saya Tadi perlu koreksi. Ya, ahli nggak boleh masuk ke dalam kasus. Kasuistis nggak boleh. Karena yang diterangkan ahli ini adalah pengetahuan ahli, bukan kasus. Baik ya. Seperti tadi juga sudah disampaikan bahwa tadi dalam data ya baik secara materi maupun formal. Tentunya majelis hakim sudah mendengarkan semua keterangan ahli dan mencatat dan juga nantinya akan dipertimbangkan. Seperti itu ya, apabila berkaitan dengan pokok perkara maka itu kewenangan majelis untuk menilai untuk para pihak silakan disimpulkan dalam kesimpulan saja. Seperti itu ya. Jadi kami batasi supaya tidak terjadi perdebatan berkaitan dengan keahlian untuk tidak menerangkan berkaitan dengan Siap ya. masih ada lagi. masih ada Gimana? Tadi sedikit banyak saudara ahli juga sudah menyinggung soal sistem hukum tanah ya. Menurut saudara ahli, apakah suatu pengadilan atau majelis hakim dalam memeriksa, mengadili, memutuskan suatu perkara atau sengketa tanah harus memperhatikan berlakunya peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia? Wajib. Wajib ya? Wajib. Oke. Tidak harus tapi wajib. Jika undang-undang ini tidak ada, baru cari sumber yang lain. Bisa jurisprudensi, bisa doktrin. Jika undang-undang jelas, perlu kita Nah, salah satu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem hukum pertanahan Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah. Dalam pasal 96 ayat 1 peraturan pemerintah tersebut berbunyi, alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dimiliki oleh perorangan wajib didaftarkan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak berlakunya peraturan pemerintah ini. Kemudian dalam pasal 90 ayat 2 dinyatakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir ya. Jadi ketika jangka waktu 5 tahun itu berakhir, maka alat bukti tertulis tanah bekas milik adat dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian hak atas tanah dan hanya sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah. Kalau kita melihat mulai berlakunya undang peraturan ini, itu tanggal diundangkannya itu 2 Februari 2001, maka berdasarkan hal itu mulai berlakunya adalah tanggal 5 tahun setelah itu, setelah 2021 5 Februari itu adalah 2 Februari itu adalah tanggal 2 Februari 2026 itu mulai berlaku. Maka berdasarkan ketentuan pasal 96 ayat 1 dan ayat 2 PP itu terhitung sejak tanggal 2 Februari 2026 surat bukti penyerahan tanah adat adalah alat bukti tertulis yang tidak berlaku dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian hak atas tanah dan hanya sebagai petunjuk. Bagaimana menurut saya? Saudara kalau mau berkomentar silakan menunggu di luar ya. Jadi dalam untuk dikomentari silakan lanjutkan. baik. Mengenai pasal tersebut, apa yang sudah diterangkan pasal itu benar. Jika ketentuan pasal tersebut belum jelas, biasanya diterangkan dalam penjelasan pasal. Di dalam hukum disebut dengan interpretasi autentik atau interpretasi yang diberikan oleh undang-undang sendiri. Kita tidak bisa menafsirkan ketentuan tersebut. Itu sebagai dasar kita. Bahwa bagi saya sebagai ahli yang menyatakan bahwa itulah hukum yang harus mengikat kepada proses administrasi pertanahan yang harus tunduk pada aturan tersebut. Dengan demikian, berdasarkan
PP 11 tahun 2021 tersebut yang diatur dalam pasal tersebut bahwa haruslah setiap warga negara yang mengurus terkait dengan administrasi harus tunduk pada ketentuan. Maka haruslah dianggap hanya sebagai petunjuk. Maka bagaimana pendaftaran terkait dengan hal tersebut? Apabila dia tidak menggunakan hal tersebut, maka tidak bisa dilakukan pendaftaran. Hanya menjadi dokumen petunjuk untuk menentukan suatu sengketa perkara perdata saja, tapi bukan sebagai dasar hak kepemilikan yang kuat. Nah, pasal tadi ketentuan ini yang mulai berlaku 2022 ini, saya kaitkan dengan satu asas hukum. Itu ada berbunyi sublato fundamento caritibus. Jadi ketika fondasinya dihilangkan, maka bangunannya itu menjadi secara harfiah. Maksudnya fondasi dari hak tadi atas tanah berdasarkan surat penyerahan tanah dan itu adalah surat penyerahan tanah dan itu fondasi. Ketika kemudian undang-undang mengatakan itu peraturan pemerintah mengatakan bahwa surat penyerahan tanah adat itu sebagai alat bukti tertulis tidak berlaku dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian hak, maka kemudian bangunan hak atas tanah itu hak pemilikan sudah runtuh. Menurut tadi Dan kalau merujuk pada pemikiran tadi, ketika persoalan hak tersebut tidaklah hak yang menjadi kuat, manakala ketika kepemilikan atau hak itu timbul karena adanya suatu penguasaan secara terus menerus, itu bisa mengalahkan hanya komplain hak tadi. Itu dua hal yang perlu diperhatikan ya. Karena ada penyerahan adat, tapi penyerahan adat tersebut oleh ketentuan yang berlaku bahwa harus didaftarkan tapi tidak didaftarkan, maka secara akuntrario harus dimaknai bahwa itu menjadi kembali pada tanda negara sebenarnya begitu. Makanya ketika kalau terjadi konflik hak, itu hanyalah menjadi bukti petunjuk, bukanlah sebagai dasar kepemilikan hak yang sah sebagaimana dirujukkan dengan dasar hukum yang disebutkan tadi. Itu harus dimaknai demikian. Ya petunjuk kan banyak. Ada surat, apakah surat tersebut bernilai hukum apa tidak? Jika bernilai hukum, maka surat tersebut haruslah berdasarkan hukum. Artinya tidak bertentangan dengan undang-undang. Jika bertentangan peraturan perundang-undangan tersebut, maka haruslah dianggap tidaklah bukti tersebut menjadi sebagaimana bukti yang dimaksud dalam undang-undang. Itu harus dipahami. Ya. Maka ketika kalau ada orang lain juga mempunyai bukti hak yang lain, nah diujilah di situ. Ya, bukti hak dengan dilakukan dengan beretikat baik dan telah memberikan sertifikat. Artinya saya memandang yang satu mempunyai keterangan perolehan dari adat, yang lain mempergunakan sertifikat. Mana yang lebih kuat? Bagi saya yang lebih kuat adalah orang yang mempunyai sertifikat tadi. Ya, karena sepanjang belum dibatalkan sertifikat tersebut, ya, maka bagi saya bahwa dalam perkara aku ini, ya, kan saya ini yang mulia, saya hadir sini tidak kosong. Saya minta mana gugatan, mana jawaban. Saya melihat di situ. Bukan berarti saya ada saksi fakta. Itu harus paham. Kan tidak mungkin kita ahli datangi duduk langsung mungkin. Kita pelajari. Kita kan membantu. Hakim saya bukan hakim menuntut palu. Siapa menang, siapa kalah. Saya hanya membantu hakim. Jika pandangan saya itu diterima, syukur alhamdulillah. Kalau tidak juga kewenangan mutlak ada di majelis. Oleh karena itu, saya mau sampaikan bahwa ini adalah perkara hak yang bukan kewenangan pengadilan negeri, tapi bukan perkara perbuatan melawan hukum, tapi ini perkara hak yang seyogyanya ada komplain dua hak. Ini harus dibuktikan mana
hak yang sebenarnya itu kewenangan potensi di pengadilan lain. Itu yang saya pahami begitu. Nah, terkait dengan penjelasan saudara ahli tadi, ya, dan terkait dengan peraturan pemerintah PP ini, apakah dengan surat bukti penyerahan tanah adat itu yang sudah tidak lagi berlaku sebagai alat pembuktian hak atas tanah, seseorang dapat mengatakan atau mengklaim atau menggugat orang lain yang menguasai tanah itu sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ya, itu kan sebagai petunjuk. Petunjuk itu kan boleh digunakan boleh tidak, kan? Tapi paham itu. Artinya boleh dinilai hakim atau tidak. Itu aja petunjuk. Bukan jadi suatu bukti inti daripada bukti surat, ya, yang melekat pada suatu proses pembuktian. Bagi saya begitu. Jadi kedudukan bukti petunjuk, ya, petunjuk ini kan kan surat itu kan ada beberapa jenis surat. Ada surat otentik, surat di bawah tangan, kemudian surat lain, diantaranya surat petunjuk, kan begitu kan. Nah, proses penyerahan adat haruslah didaftarkan seharusnya, tapi dia tidak mau pendaftaran, maka haruslah dinyatakan bahwa surat itu bukan lagi sebagai dasar hak yang kuat, tapi dia hanya sebagai petunjuk. Ada pernah dahulu kala maka saya pernah perolehan hak, itu aja ya, petunjuk aja, tapi bukan menjadi dasar hak lagi secara hukum. Terima kasih. Terima kasih. Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 tadi kemudian ditindaklanjuti oleh peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 3 tahun 1996. ya, 97. PP 18 2001 kemudian ditindaklanjuti oleh peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Nasional RI nomor 16 tahun 2001 ya, tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri Agraria dan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 3 tahun 97 Ya. tentang pendaftaran tanah Ya. Permen Permen 16. Kemudian dalam pasal 76A Permen tersebut dipertegas lagi bahwa alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dimiliki oleh perorangan itu tidak lagi berlaku sebagai alasan atas nama. Kemudian dalam PP itu tersebut diintroduksi satu mekanisme pengakuan hak. Nah, mekanisme pengakuan hak ini syaratnya salah satunya itu harus dilengkapi dengan surat pernyataan penguasaan fisik dari pemohon yang bertanggung jawab secara perdata dan pidana dan menyatakan bahwa tanah tersebut dikuasai secara fisik selama 20 tahun atau lebih secara tertutup. Nah, jika ada seseorang yang tidak pernah menguasai fisik tanah itu, dia mungkin nggak dia mengajukan mekanisme pengakuan? Berdasarkan asas res prerogatif haruslah dianggap bahwa dia telah merelakan kepada pihak lain. Nah, kembali tadi ke ketentuan ini pasal 76A Permen pada ayat 5 yang ditujukan unsur etikat baik sebagaimana dipersyaratkan dalam pengajuan mekanisme pengakuan hak ini terdiri dari kenyataan secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan, memelihara tanah secara terus-menerus dalam waktu tertentu dan atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan atau perundangan. Menurut ahli, kalau seseorang yang secara fisik dia tidak menguasai tanah itu, berdasarkan ketentuan ini, bisakah dia dikatakan bahwa dia punya etikat baik dalam ini kita? Karena saya mau sampaikan, tidak elok kalau saya bilang tidak. Begini ya, prinsip etikat baik dalam berperdata
itu pada prinsipnya bahwa setiap orang haruslah dianggap telah beritikat baik. Jika menuduh orang lain tidak beritikat baik, haruslah dibuktikan. Dalam teori, itikat baik itu ada dua hal yang mesti diperhatikan, secara subjektif dan secara objektif. Itikat baik secara subjektif bahwa dia bisa menilai secara langsung bahwa seseorang benar telah beritikat baik. Tapi kalau secara objektif, apabila seseorang itu melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan kepatutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dari segi dalil tadi bahwa apakah yang bersangkutan disebut beritikat baik atau tidak manakala dia tidak menguasai fisik, maka kita membuktikan bahwa ternyata yang bersangkutan tidak menguasai fisik anak tersebut, itulah orang yang beritikat tidak baik. Saudara ahli, ada prinsip yang ini prinsip yang umum, saya kira. Bunyinya begini: reasonableness and fairness constitute the cornerstones of law. Kewarasan dan kewajaran merupakan batu penjuru hukum. Apakah saudara ahli setuju dengan prinsip pandangan ini? Hukum itu harus masuk akal. Kalau tidak masuk akal itu berhukum lain. Wajar. Oke. Pertanyaan saya ini, saudara. Apakah reasonable, waras, dan fair, wajar, ya? Jika A mengaku memiliki hak atas bidang tanah, tetapi ketika bertahun-tahun bidang tanah tersebut secara fisik dikuasai B, tidak pernah dipersoalkan oleh A, dan A tidak pernah juga memberikan peringatan atau somasi kepada B. Dan ketika B mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas bidang tanah itu ke kantor BPN, A tidak pernah mengajukan sanggahan ke BPN. Setelah 20 tahun lebih, bidang tanah tersebut secara fisik dikuasai B dan telah pula bersertifikat hak milik atas nama B. Barulah A mengklaim bahwa bidang tanah adalah miliknya, dan kemudian AB digugat oleh A telah melakukan perbuatan melawan hukum. Menurut Anda, apakah klaim dan gugatan A tersebut memenuhi asas kewarasan dan asas kewajaran? Tidak. Ya. Karena gini ya, saya selalu tegas konsisten saya berdasarkan asas res peradilan. Harusnya dianggap bahwa dia telah merelakan haknya. Orang kuasai barangnya, urus sertifikat, dia tidak segala macam tidak oleh hukum, maka harus dianggap tanah dibiarkan, penjara, tidak melaksanakan fungsi guna tanah. Itu juga menjadi pertimbangan dia bahwa kepastian hukum itu haruslah ditempuh. Maka dengan demikian bahwa terkait dengan hal tersebut tidaklah disebut perbuatan melawan hukum. Karena yang bersangkutan memiliki alat bukti yang kuat, sertifikat. Nah ini tidak ada sebenarnya, ini hanya perkara hak saja. Karena tidak ada hukum sebenarnya. Tapi jika tidak ada hukum, maka tidak terpenuhi perbuatan melawan hukum. Syarat perbuatan hukum harus ada hukum. Apa hukum ada ini? Apakah dia menguasai tanah milik orang? Faktanya dia menguasai tanah milik sendiri. Hanya dia lakukan sertifikat. Hukum dengan sendiri apa? Maka ini pembuktian hak namanya. Ada tumpang tinggi hak tersebut. Ya, belum dibuktikan bahwa siapa yang memiliki hak sebenarnya, maka kita langsung melaksanakan mengatakan bahwa itu perbuatan melawan hukum. Itu clear bagi saya. Maka pembuktian hak harus dipastikan. Pembuktian hak, ada nggak ruang hukum menjawab? Ada. Penyelesaian BPN atau tidak puas BPN
negara. Karena harus dibatalkan siapa pemilik haknya sesungguhnya. Ketika hak seseorang sudah dimiliki, baru timbul adanya perbuatan berhukum kepada orang lain yang tidak berhak. Ini hak sertifikat belum dibatalkan, gimana kita harus menyatakan bahwa hak tersebut adalah milik dia? Seperti itu, kepastian itu, begitu. Terima kasih. Terima kasih. Hal lain yang saya mau tanyakan begini, saya sedikit memberikan ilustrasi. Jika batas tanah dalam satu surat gugatan dari penggugat dinyatakan batas sementara dari tanah objek sengketa adalah tanah milik X, tanah milik A, tanah milik Z. Menurut ahli, berdasarkan asas hukum berbunyi expressio unius exclusio agenus, yang berarti penyebutan satu hal secara eksplisit berarti menyangkutkan hal lainnya. Berdasarkan asas hukum ini menurut ahli, apakah dengan penyebutan secara eksplisit batas sementara dari tanah objek sengketa adalah tanah milik X, tanah milik A, tanah milik Z, berarti tanah milik X, tanah milik A, tanah milik Z tidak termasuk dalam tanah objek sengketa? Jadi objek sengketa haruslah, kalau batas tanah itu bukanlah menjadi satu objek sengketa. Ya. Terkait dengan objek sengketa, siapa yang menguasai batas-batas tadi? Bukan ya batas si pemilik batas itu juga ditarik dalam sengketa itu keliru. Batas-batas itu menunjukkan tentang objek yang menjadi sengketa, siapa yang menguasai objek itu. Yang menguasai objek kan bukan X, Y, Z, maka tidaklah dapat ditarik X, Y, Z tadi menjadi sengketa di situ. Dia hanya cukup adalah sebagai saksi batas dalam objek. Terima kasih. Terkait dengan ilustrasi tadi, apa yang tadi dinyatakan secara eksplisit mengartikan meniadakan yang tersebut. Jadi, apakah dengan penyebutan secara eksplisit batas tanah objek sengketa dengan tanah milik X, tanah milik A, tanah milik Z tersebut, berarti secara eksplisit juga penggugat mengakui tanah milik X, tanah milik A, tanah milik Z di depan majelis hakim dalam persidangan. Maksudnya Tadi ilustrasi itu masih ingat? ya. Jadi dalam satu surat gugatan ada disebutkan tanah sengketa, ada tanah milik X, tanah milik A, tanah milik Z. Batas sama X, Y, Z. Batas-batas Ya. X, Y, Z. Apakah Nah kemudian apakah itu berarti juga secara eksplisit penggugat mengakui tanah milik X, Y, Z tersebut dengan menyebutkan itu sebagai ya, betul. Dia mengakui bahwa itu adalah X, Y, Z yang memiliki tanah juga di bagian situ. Nah, jadi jika dihubungkan dengan pengakuan tersebut, kalau merujuk kepada kaidah yang diatur dalam Reglemen Bosan-Bosan atau RBG dan Ketentuan Perdata, pengakuan adalah salah satu alat bukti di antara 5 alat bukti lainnya. Apalagi kalau diajukan di hadapan. Terima kasih. Tadi sudah saudara ahli sempat menyinggung surat edaran Mahkamah Agung kalau tidak salah ya, nomor 4 tahun 2016. Ya. Tentang pembeli yang baik. Dinyatakan kriteria pembeli predikat baik. Benar. Melakukan jual beli atas objek tanah dengan tata cara atau prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana dinyatakan peraturan perundangan. Di antaranya pembelian di hadapan PPAT. Benar. Mohonlah dijelaskan apa bentuk dokumen yang menunjukkan atau membuktikan pembelian di hadapan PPAT yang dimaksud dalam SEMA tersebut. Ya, tentunya AJB. AJB itu bentuk akta otentik. Karena satu perjanjian jual beli harus dibuat secara otentik di hadapan PPAT. Itu prosedur untuk penerbitan
AJB itu akte jual beli ya. Ya, benar. Apakah suatu surat pernyataan yang dibuat di hadapan notaris itu isinya berisi pernyataan pembelian penyerahan suatu bidang tanah dari seorang penjual merupakan dokumen yang membuktikan pembelian, istilah pembelian di hadapan PPAT menurut SEMA tadi? Bagi saya itu bukan, karena gini, prinsip jual beli ini kan obligatori. Kalau pernyataan sifatnya sepihak, tidak mengusut jual beli. Apalagi syarat AJB bukan pernyataan sepihak terus menjadi suatu akta harus menimbulkan suatu perolehan atau peralihan hak. Itu salah dalam hukum bagi saya, kan? Karena AJB ini biasanya itu akta yang dibuat di hadapan pejabat, maksudnya artinya PPAT. Jadi ada akta dibuat oleh PPAT, ada akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan PPAT. Makanya sifatnya obligatori tadi. Jadi mengikat para pihak yang membuat sebagai pejabat membuat akta tanah diberi kewenangan untuk dalam rangka syarat pemilikan sertifikat adalah dengan AJB. Maka atas dasar surat pernyataan yang dibuat itu bukanlah bentuk kewenangan PPAT, mungkin saja itu kewenangan notaris. Harus dibedakan gitu ya. Ada kewenangan PPAT, notaris itu beda. Notaris ya pembuatan akta perkata, tapi PPAT itu perbuatan yang dalam mana pejabat itu mewakili dalam rangka untuk proses administrasi penanganan tanah. Itu sebagainya. Terima kasih ahli. Berdasarkan tadi surat edaran Mahkamah Agung itu, menurut ahli apakah pembelian tanah dengan hanya menggunakan kwitansi? Sudah ditanyakan tadi, Majelis. Oke. Nah, ini lagi. Kami izin, Majelis. Ini pertanyaan menjadi kemana-mana nih. Ahli juga akhirnya menjawab kemana-mana. Kami ini beracara sudah puluhan tahun. Namanya ahli itu spesifikasi di bidang perdata, ya perdata. Jangan ke notaris, akte. Bagi saya sudah tidak sesuai dengan buku pedoman 2 Mahkamah Agung. Itu ada kriteria ahlinya. Ada kriteria ahli diatur dalam buku 2 pedoman Mahkamah Agung. Jadi kalau ahli ini menjelaskan akte notaris, PPAT, tanah adat, bagi kami itu tidak relevan dengan perkara ini. Karena ahli tidak boleh menjelaskan di luar dari keahliannya. Kami sudah baca profilnya ahli. Jadi kalau ini kemana-mana, ini perkara sampai besok pagi nggak selesai ini ahli menjelaskan. Coba di Iya. Ada penggugat juga kalau ada keberatan di soal tangan dulu ketika saya persilakan baru. Iya. Kan saudara juga sudah beracara berpuluhan tahun. Iya. Tadi saya sudah tunjuk tangan minta interupsi. Tapi saya belum mempersilahkan. Oh iya. Bicara ya. Ya. Baik, kepada ahli dan penggugat juga ya supaya lebih fokus ya. Dan disampaikan di depan bahwa ahli adalah ahli hukum dalam hukum perdata, formil dan material. Ya, tentunya nanti ya untuk pertanyaan perkembangan kami persilakan, namun jangan terlalu jauh seperti itu supaya bukan untuk mengefisiensi waktu atau memburu-burui dalam pemeriksaan tidak, tapi supaya tidak berulang dan juga supaya tidak terlalu melibat seperti itu ya. Tentunya majelis hakim juga menilai keterangan ahli ya nanti yang berkaitan di luar dari keahlian dari ahli juga tentunya akan pertimbangkan. Baik, terima kasih. Bisa masuk atau tidak. Terima kasih. Ya, silakan dilanjutkan. sebelum menyebutkan Iya. ya, saya ini sudah hampir 100 kali, bukan hanya di sidang, perkara-perkara notaris segala macam. Saya jadi ahli tidak soal. Kalau tanyakan tentang kredibilitas ahli saya, mungkin di pengacara itu sudah tahu kita sudah seperti itu. Tapi kalaupun tidak ingin mendengarkan pendapat saya, tidak usah ditanya nanti, begitu aja. Kan ditolak, gitulah. Ya. Dengar aja, kasih kesempatan seperti itu. Kan masih wajar. Isinya mulia, Ya. saya tambahkan. Nah, terima kasih. Mohon Ya. maaf sebesar-besarnya. Baik. Ya. Silakan juga dilanjutkan. Dan majelis yang mulia, saya juga perlu sampaikan bahwa ahli ini juga memiliki keahlian di bidang hukum agraria. Karena itu relevan juga kalau dia mau menjelaskan hal yang terkait dengan hukum pertanahan, hukum agraria. Saya dari 2004
Sebelum saya 2002, sebelum saya dosen pegawai negeri sipil di Ghana tahun 2004, saya 2002 saya dosen di Fakultas Hukum Muhammadiyah. Saya pengajar Bu Agaria yang di sampai sekarang, kan gitu. Tapi tidak apa-apa kalau tidak mau Tapi, kan. ya cukup ya. Siap ya. Dipotong majelis sudah membaca juga kurikulum kita Siap, siap. ya. Kami juga sudah mengetahui itu. Makanya tadi sampai majelis sudah menyampaikan, silakan ditanyakan, dikembangkan, tapi jangan terlalu jauh. Terkait dengan keterangan ahli ini pastinya majelis akan menilai. Ya. Jadi silakan dilanjutkan. Yang sudah ditanyakan tidak perlu ditanyakan supaya tidak berulang. Ya, silakan. Saudara ahli cukup familiar dengan asas hukum Roma possessio paribus possidendi et tollit actionem fenomeno. Penguasaan dalam jangka waktu lama menghasilkan hak milik dan menghilangkan hak bukan dari pemilik asli. Bisa jelaskan? Baik, saya sudah ulang-ulang itu yang disebut dengan keuntungan restoratif. Kalau saya berulang, kita tidak mengenal lembaga penjaring dan masa tidak ada hukum perdagangan kita. PP 24 tahun 97 20 tahun itu bukan daluarsa, hak penuntut. Itu namanya restoratif. Hak penuntut kasih batas 20 tahun, tidak ada, makanya berlaku restoratif. Daluarsa tidak kenal dalam pertanyaan. Hanya daluarsa yang terjadi itu ada di KUH Perdata. Maka itu yang kadang-kadang kita luruskan. Ya. Kenapa PP 24 tahun PP 24 tahun 97 itu memberi batas 20 tahun? Hak penuntut disebut restoratif harusnya dianggap telah mereka hak kadang 20 tahun secara terus menerus. Terima kasih. Mempertegas lagi ya. Kalau kita dalam peradilan pidana itu kan dikenal asas hukum yang berbunyi criminalibus provisionis et seduction. Dalam perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada sahaya. Bukti-bukti harus jelas, akurat dan tidak terbantahkan. Dalam peradilan pidana, perdata katanya, khususnya dalam perbuatan melawan hukum terhadap hak milik satu bidang tanah. Apakah bukti-bukti hak kepemilikan atas bidang tanah seorang penggugat yang menggugat perbuatan melawan hukum itu harus lusa clariones, lebih terang daripada saya, harus jelas, akurat dan tidak terbantahkan untuk mendalilkan bahwa seorang penggugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Siapa mendalilkan dia harus membuktikan. Bukti alat bukti dipakai dalam KUH Perdata, di dalam bacaan perdata. Ada bukti surat saksi persangkaan pengakuan dan sumpah. Dan sebuah harus terang benderang bahkan melebihi cahaya sehingga memberi keyakinan kepada hakim untuk memutus sebagaimana pertimbangan hukumnya. Terima kasih. Untuk sementara saya kira itu dulu dari kami. Majelis yang ini. Dari kedua gampang tulis semua. Ya. Terima kasih yang mulia, Ya. saudara ahli. Saya bertanya analisa saudara saksi ahli mengenai ketika si A, ini ilustrasi ya saksi ahli. Ketika si A mengaku memiliki hak dari sumber B, sementara C juga mengaku memiliki hak dari sumber D, apakah dari pihak A bisa menggugat perbuatan melawan hukum kepada B, kepada C? Bagi saya, A mempunyai hubungan dengan B, A tidak punya hubungan hukum dengan C dan D. Dengan demikian, maka ketika ini mengambil perbuatan hukum, ada kerugian di situ sana dengan si B, karena itu hubungan hukumnya. Bagaimana mungkin A dan C dan D disebut punya hubungan hukum? Ini satu hal yang mesti dipertimbangkan secara baik. Jika menemukan hakikatnya demikian, maka perkara ini
ditolak seluruhnya. Karena tidak punya hukum. Dalam berperkara haruslah ada hubungan hukum. Itu pertama, karena perkara perdata kalau bukan hubungan prestasi ya perbuatan hukum. Perbuatan bukti pun ada hubungan hukum. Hubungan prestasi juga ada hubungan hukum. Tapi dalam konteks peristiwa atau perbuatan hukum berbeda. Tapi dalam konteks ini, A punya hubungan hukum dengan B hubungan hukum dengan C. Hubungan hukum yang dimaksud harusnya A dan B. Jika A merasa dirugikan itu, maka harusnya A menghujat B, bukan menggugat C dan D. Terima kasih. Terima kasih keterangan saksi ahli. Kemudian ada pertanyaan kedua saksi ahli terkait Ahli saja, saya bukan saksi. oh iya, Nanti saksi akan diprotes lagi. maaf ya, maaf ahli. Jadi terkait penguasaan ini masih ilustrasi tadi sama. Si C sudah secara terbuka dan beretikat baik menguasai fisik. Kemudian si A tiba-tiba diduga melakukan pengerusakan pagar sampai ada tulisan banner bahwa tanah ini milik si C itu diduga dirusak. Apakah si A ini bisa dikatakan beretikat baik? Itu dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik tidak maupun perdata kalau ganti kerugian. Kalau pihak si C itu mengajukan. Kenapa? Pemahaman saya, negara wajib melindungi orang yang telah bersertifikat. Maka kita lapor pidana misalnya, maka tentunya diterima laporan itu. Pak ahli, saya potong. Ini sama-sama bersertifikat. Oh, penyelesaian adalah kepemilikan hak ya. Tentunya hal itu dihubungkan dengan kalau kepemilikan hak bukanlah perbuatan melawan hukum, tapi yang dimaksud itu adalah membuktikan hak masing-masing itu yang nantinya itu menjadi kewenangan pengadilan lain. Saya kira saya sudah jelaskan. Terima kasih. Terima kasih ya Bu. Cukup ya? Dari tuntut dua ada? Cukup. Silakan. Ya, terima kasih majelis. Saudara ahli waktu ambil S1 dulu jurusan apa? Pidana, tun, perdata, perdata ya. Kalau S2-nya? Perdata. Perdata juga, linear ya artinya. Ali pernah? Saya tahu boleh nggak ini harus lihat wajib. Ya, saya cuma tanya itu aja. Ali jelaskan apa yang saya tanyakan. Sudah jelas dan saya tanyakan. Enggak, saya di sini ahli kan nggak tulis perdata atau tun nggak ada. Jadi nggak ada yang jelas, makanya saya perlu tanya. Ya. Jadi ahli pernah menulis buku? Kalau tulis buku bahan aja ya. Enggak, buku ya. cetakan. Kalau jurnal sih silakan klik, tembus itu semua didata keluar semua. Kita dosen itu wajib. Tidak perlu kita harus kupur-kupur ke situ. Enggak, saya tanya ahli, Ya. yang saya tanya ahli jawab aja. Ya. Ali jangan melebar, nanti waktu sampai pagi. Iya. Yang ditanya apa itu yang dijawab aja. Ya. Ya, Ali pernah menulis buku? Saya menurut pengajar. Bukan buku ya, buku cetakan. Diajarkan. Kalau cetak tidak. Seperti modul ya, beda. Buku Iya. sama modul beda. Iya. Ya, Iya. ya. Nah, berikutnya. Ahli tadi menerangkan juga tentang tanah adat ya. Apakah ahli punya keahlian di bidang tanah adat? Saya pengajar hukum adat. Pengajar hukum adat. Ya. Ya. Tapi di keterangan ini Coba di depan, Pak. enggak, saya rekomendasi dari pengadilan. Dari kampus ya. Ya, tadi ahli juga sudah disampaikan, ahli memberikan keterangan terkait hukum perdata ya. Ya, ahli juga menerangkan hukum adat juga. Ya. Baik.
Saya mau tanya ke ahli, kalau proses hibah Hibah. itu tanpa sepengetahuan camat itu sah apa tidak? Maaf, mana? Proses hibah tanpa sepengetahuan camat. Pengetahuan Camat. hibah ini ada beberapa jenis tersebutnya. Ada yang disebut dengan hibah wasiat dan ada yang disebut dengan hibah saja. Jika yang ditanyakan adalah hibah saja, maka harus merujuk kepada ketentuan hibah yang diatur dalam KUH Perdata. Saya fokus saja. Hibah mengenai tanah itu sepengetahuan camat, tanpa sepengetahuan camat sah apa tidak? Bagaimana? Hibah terkait tanah. Ya. Ya, langsung fokus saja, jadi nggak melebar. Hibah akan suatu benda tidak bergerak, yaitu tanah, tanpa sepengetahuan camat sah atau tidak? Menurut Kalau hukum. hibah tanpa sepengetahuan, tanpa atau sepengetahuan tanpa. Tanpa sepengetahuan, nanti tidak sepengetahuan camat. Tidak sah. Tidak sah ya, udah cukup aja. Ya. Biar singkat aja. Tapi harus dipahami yang mulia. Saya jelaskan ini, sehingga jangan sampai kita memahami sepotong ini. Ada hibah wasiat dan hibah saja. Itu dulu kita jelaskan. Ini sungguh repot dengan kalau ingin mengarahkan, kita tidak bebas yang mulia untuk menjelaskan. Saya ingin membantu mulia saja. Jadi ada hibah wasiat. Jika saya meninggal, saya hibahkan barang itu. Itu kan boleh hibah lisan. Ada juga hibah tertulis. Hibah tertulis itu hadiah yang dimaksud KUH Perdata 1666 pemberian secara cuma-cuma dan seterusnya. Itu dipajai semua. Baru kita bertanyakan tentang menurut saya kalau bagaimana tanpa camat. Nah itu baru saya bisa jawab gimana. Kalau saya jawab yang tidak itu udah nggak apa-apa. Jadi jangan salahkan saya tidak menjelaskan itu. Izin yang mulia. Silakan. Kalau bilangnya tidak, saya siap bilangnya tidak. Ya. Jadi ahli tadi sudah mengatakan tidak sah ya. Kalau cacat hukum itu masuk dalam perbuatan hukum atau tidak? Kalau cacat hukum itu masuk di dalam perbuatan melawan. Masuk ya. 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 Cukup. Yakin ya? Cukup. Yakin ahli? Ya, yakin. Tadi ahli menjelaskan melanggar subjektif hak orang lain. Salah satu perbuatan melawan hukum ya. Tadi ahli jelaskan itu. Kalau mengklaim tanah milik orang itu masuk subjektif hukum hak orang lain atau bukan? Itu menyangkut perbuatan melawan. Harus dilihat apakah itu perbuatan melawan hukum atau tidak. Maka perbuatan melawan hukum harus ditarik. Apakah ada hubungan hukum? Perbuatan melawan hukum itu timbul karena ada hubungan hukum, itu dulu dipahami. Ya. Baru kita menimbulkan melanggar hak orang lain, melanggar kewajiban hukumnya dan seterusnya. Kita jangan bicara kita tidak iman perbuatan melawan hukumnya. Tadi saksi, tadi ahli menjelaskan bahwa sebelum ahli memberikan keterangan ahli sudah membaca gugatan kami ya. Tadi ahli sudah memberikan keterangan. Ahli juga sudah melihat bukti-bukti surat kami. Bukti-bukti juga saya Sudah ya. Bukti-bukti terbuka juga sudah lihat. Sudah. Karena saya datang sini jangan kosong lah. Oke. Katanya Ya. nanti. Nah, sampai. Ya. Apakah ahli dengan melihat bukti itu ahli mempunyai kesimpulan sebelum memberikan keterangan ahli? Saya tidak memberi kesimpulan, tapi saya menjawab sesuai pertanyaan saja. Ya. Saya tidak boleh memberi kesimpulan, Iya. berarti subjektivitas yang ada. Maksud kami, Saya hanya mengetahui saja, Iya. perkara ini seperti ini. ya. Kalau ditanyakan saya tidak paham. Ahli melihat atau mempelajari sekalian? Ya, masa hanya lihat saya Oke, pasti pelajari. berarti lah. mempelajari ya. Oke. Tapi saya bukan saksi fakta untuk itu ya. Iya, tahu saya. Ya. Jadi ahli sudah mengetahui lalu ahli memberikan keterangan ya. Berdasarkan pertanyaan. Iya. Silakan. Berdasarkan pertanyaan atau berdasarkan pesanan? Pertanyaan ya. Oke. Tadi saya lihat di profil ahli ini kan ada juga memberikan keterangan terkait perkara pidana tipikor, pidana pemalsuan, Ya, benar. ya, memasukkan keterangan palsu, Betul. membuat surat palsu, ya. Nah, apabila suatu sertifikat itu tercatat luasnya
berbeda dengan luas yang dikuasai fisik di lapangan. Misalnya contoh, si A mempunyai sertifikat, luasnya hanya 7.000, tapi diklaim punya puluhan ribu meter persegi. Pertanyaan kami, sertifikat itu cacat atau tidak? Silakan Anda membuktikan. Kan Anda kan mendalilkan tidak salah. Ya, Jadi silakan Anda membuktikan. oke. Menyangkut cacat apa tidak, ya tentunya Anda harus membuktikan bahwa sesuai dengan luas sesungguhnya. Apabila membuktikannya itu benar berbeda antara keterangan saksi di bawah sumpah dengan sertifikat itu berbeda. Menurut ahli bagaimana? Kita harus posisikan bahwa kita selalu penggugat. Kita menggugat atau mendalilkan sesuatu, kita membuktikan. Iya, tadi Jika saya udah- pembuktiannya itu bahwa tidak sesuai dengan kenyataannya, Ya. maka sertifikat tersebut tentunya cacat hukum. Cacat ya. Benar. Baik. Ya. Tadi ahli menerangkan mengenai pembuktian hak itu di mana? Di TUN atau di peradilan umum? Itu betul. Di TUN. Karena ini dua perolehan yang sama lakukan perbuatan hukum. Oke. Yang Di TUN ya. berbeda. Dari mana dasar ahli mengatakan itu di TUN? Dasar Itu hukumnya di kan mana? untuk membatalkan dulu hak itu gitu. Oke. Sertifikat. Kan Ya. kewenangan membatalkan tidak di pengadilan negeri gitu Ya, maksud saya. ya. Harus pastikan. Ya. Oke. Ya. Ahli pernah membaca surat keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung terkait kepemilikan itu dibuktikan di Anggap saja saya tidak membaca, Oh, oke. tapi dianggap mengetahui apa poinnya. poinnya bahwa mengenai kepemilikan hak itu di peradilan umum Ya. dan mengenai administrasi itu di TUN. Dan apabila ada terjadi sengketa kepemilikan hak antara putusan TUN dan perdata, maka putusan TUN dikesampingkan. Bisa seperti itu ya. Ya. Kita hormati. Oke. Yang namanya kan terkait dengan bagi saya ini harus memastikan siapa pemilik hak sesungguhnya. Karena dua-dua mempunyai satu punya alas hak, yang satu alas hak tapi telah digugur dalam PP 18/2021. Ini soal. Oke. Nah itu. Maka Oke, tidak artinya, ada perbuatan dalam hukum situ. Ahli tetap berpegang bahwa hak itu di TUN atau Hak itu, Pak, mengenai hak itu di pembatalan. perdata. Pembatalan hak itu. Sebentar, saya tanya dulu. Ya. Ya. ahli coba tenang dulu, jangan bersemangat karena sudah baca perkara kita. Ya, saya tanyakan dulu. Ahli tetap konsisten bahwa mengenai pembuktian hak itu di peradilan TUN tetap Ya, bagi saya, ya. TUN ya, berarti kita berbeda pendapat. Ya apa-apa. Kamu saudara Berbeda pendapat tidak- itu karunia, Nah, ya. nah, saudara tidak bisa berdebat sama ahli. Nanti Loh, ahli Anda saya punya hak mengatakan kita berbeda pendapat. Punya hak. Anda tidak boleh memaksa hak saya. Ya. Tuh. Saya yang berpegang pada hukum juga. Ya. Jadi ahli juga bukan tahu segalanya. Ya. Ya. Tapi kita ingin uji kemampuan pengetahuan ahli. Kalau saya mau diuji, yang boleh saya tidak sejawab. Ya karena ahli datang sini untuk kami tanya pengetahuan ahli. Nah, lebih baik saya tidak sejawab dulu ya. Karena saya punya hak konstitusi juga. Iya karena kami sebenarnya Karena juga saya dihadirkan ini oleh pihak tergugat. Betul saya harus betul. Tapi ahli sudah baca gugatan kita dan melihat semua dokumen perkara. Saya mohon izin yang mulia, saya tidak usah saja dijawab. Nanti kan pertanyaan kan tidak kondusif ini. Nanti kacau saya. Yang saya rasa ini kan kayak didiskreditkan gitu loh. Baik, kami tanyakan selanjutnya. Susah nanti. Kita Saya kira kan di awal kesimpulan aja. kami di awal juga ada keberatan. Kami juga ikut keberatan. Kalau mau tanya saja, saja kami. Boleh. Jangan Iya. masuk ke privasi atau hal bukan. Kasih. Baik, kami lanjutkan ahli ya. Apabila dalam suatu dokumen sertifikat terdapat keterangan yang tidak benar, itu masuk dalam cacat hukum atau tidak? Ya, ada itu. Kalau kepemilikan tanah didasarkan hanya fotokopi, itu bagaimana menurut ahli? Ya, tidak sah. Tidak saya. Bagaimana hibah menurut hukum Islam? Apalagi lebih Islam. Mengenai hibah menurut Islam kalau lebih dari sepertiga, itu sah atau tidak menurut ahli? Kan hibah ini kan, aduh pusing saya. Kita bicara hukum Islam apa hukum mana ini BB? Karena hibah itu ada dalam BB juga. Iya, hibah itu BB itu tidak tunduk pada hukum Islam. Hukum Islam itu tunduk pada BB. Gimana tadi? Baik, saya tanya ahli. Kalau bicara kan hibah hukum Islam sepertiga, BB juga sepertiga lagi. Suka-suka dia lah, yang terakhir.
Susah ini. Ali nggak bisa menjelaskan itu ya dalam BW ya, KUH Perdata, Apanya? mengenai pembagian waris dalam hukum Islam dalam diatur dalam KUH Perdata. Ali bisa menjelaskan? Hukum warisan, Hibah hibah. dalam KUH Perdata itu diatur atau tidak? Terkait hukum Islam. Tidak Ya, ada Ali tahu. diatur, ya. Hukum Islam sedikit pun tidak ada. Ini sistem hukum berbeda loh. Oke, baik. Satu hukum perjanjian Islam, satu hukum perjanjian. Jadi tidak diatur dalam KUH Perdata ya? Tidak ada itu. Tidak ada Islam ya? masuk di situ. Mengenai hibah melebihi sepertiga juga tidak diatur dalam hukum perdata. Kalau yang menyangkut hibah, Ya. ini dalam dilihat dari konteks. Bisa juga hibah, karena ini barang milik saya. Suka-suka saya memberikan mau sepertiga, mau seluruhnya. Oke. Tapi kalau di kemudian hari, kalau hibah itu ahli warisnya tidak setuju, maka bisa diperhitungkan menjadi cacat dan seterusnya. Itu dalam konteks yang berbeda. Oke. Kami lanjut ya, Ali ya. Apabila data pada sertifikat itu berbeda dengan data-data fisik, Nah, yaitu terjadi tumpang tindih sertifikat di dalam tanah yang sama. Jadi ada 3 kepemilikan tanah di atas tanah yang sama, itu apakah cacat? Cacat hukum? kalau ada tumpang tindih sertifikat, ada putusan juga jurisprudensi. Itu yang pertama, putusan yang pertama itu haruslah dianggap benar, dan kemudian cara perolehannya juga harus sesuai dengan prosedur hukum berlaku. Tidak bisa langsung serta-merta cacat, seluruhnya cacat, tidak bisa. Jadi kalau ada yang sertifikat, yang lain sertifikat, yang bilang semuanya cacat, tidak bisa, harus diuji. Kalau kita mau pahami, banyak jurisprudensi ya, sertifikat yang terdahulu lebih kuat daripada kalau bicara kuat ya, dari sertifikat yang terbit kemudian. Bisa juga kita pakai itu, tapi dengan cara perolehan yang benar. Perolehan yang benar. Kalau sertifikat yang kedua muncul kemudian diuji, ternyata sertifikat yang kedua dilakukan perolehan yang benar, maka dipakai juga adalah sertifikat terbit yang kedua. Kan gitu maksudnya. Itu maknanya. Itu secara kontrario begitu pemahaman saya. Makasih. Ya, itu kalau berbeda objek. Kalau sama objeknya, misalnya tanah luas. Kalau sama objeknya, maka sertifikat yang pertama itu yang terbit dahulu itu yang salah. Ya, yang lain cacat. Yang lain itu berarti yang tidak salah. Oke. Gitu kan? Terima kasih. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan Ali? Apakah familiar dengan pengakuan diam-diam dalam KUH Perdata? Baik ya. Bisa jelaskan? Pengakuan diam-diam itu dianggap bahwa ada hak tapi dia tidak pergunakan. Dianggap dia adalah pengakuan diam-diam. Itu ya maksudnya. Apakah pengakuan di depan majelis hakim itu juga sah? Itu pengakuan yang dimaksud adalah pengakuan yang benar. Ya. Dan mempunyai bukti yang sangat kuat. Ya. Jadi pengakuan itu masuk di dalam salah satu alat bukti. Apalagi pengakuan di hadapan majelis hakim sebagai dasar, artinya bahwa segala dalil yang telah diuraikan ternyata pihak lawan mengakui itu, maka haruslah dianggap yang pihak lawan tersebut mengakui. Oke. Ini kan salah satu alat bukti. Itu diatur di mana di KUH Perdata? Pengakuan diam-diam. Pengakuan diam-diam ada di dalam ketentuan yang berlaku dalam hukum perdata, tapi saya tidak ingat pasalnya. Apakah pengakuan di depan persidangan itu dapat ditarik kembali menurut KUH Perdata? Tidak bisa lagi tarik. Tidak dapat ditarik. Diatur di mana tuh? Kalau dasar hukumnya saya tidak hafal. Ya. Ahli tidak Jadi tahu, ya. pengakuan di hadapan hakim, ya, itu adalah bentuk daripada pengakuan. Ya. Ali tadi menjelaskan juga tentang PP 24 tahun 97. Ya. Apakah Ali pernah membaca namanya publikasi negatif? Iya, bahwa sertifikat itu hanya sebagai alat bukti yang kuat. Jika dibuktikan sebaliknya, maka kalau dibuat karena tidak berdasarkan hukum, ya prosedur benar. Kalau dalam kasus perkara disebut dengan
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kalau di tak bersaudara dapat atau dibatalkan. Jadi pengadilan negeri tidak punya kewenangan untuk membatalkan itu. Jadi menyangkut kebenaran isi, baik dari aspek juridisnya, isi secara data yang lain, itu tidaklah menjadi tanggung jawab pemerintah negara dan pemerintah, karena sertifikat ini harus dipandang sebagai alat bukti saja, yaitu alat bukti yang terkuat. Apakah ahli bisa menjelaskan bahwa asas publikasi negatif itu sertifikat itu bisa dinyatakan tidak mempunyai kekuatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ketika terdapat cacat hukum. Seperti tadi yang kami tanyakan kepada ahli, apabila ada tumpang tindih sertifikat, tadi ahli mengatakan cacat hukum. Ahli juga tadi menjelaskan bahwa itu perbuatan hukum. Nah, apabila ditemukan seperti itu, apakah bisa diterapkan publikasi negatif itu bahwa sertifikatnya bisa dibatalkan? Tak bisa dibatalkan di sini, Pak. Bukan, maksud kami. Nah, tidak mengikat aja, pembatalan nggak bisa. Ya, maksud kami sertifikat itu dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan putusan peradilan umum, Ya. dan juga bisa dapat dinyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan yang sah di pengadilan tun. Begitu. Ya, kalau tidak sah itu. Ya. Artinya Jadi dapat maksudnya ya? dibatalkan. Ya, dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ya. Ya, kalau di pengadilan negeri ya tidak mengikat, karena prosedur tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Baik. Ahli, ada lagi kami tanyakan. Tadi ahli menerangkan tentang ada peraturan yang baru ya, tentang aturan bahwa tanah adat itu bisa hilang karena ada aturan itu. Tapi ahli pernah membaca tidak? Ada kaidah tetap Mahkamah Agung bahwa kepemilikan hak atas tanah itu tidak lekang dimakan waktu. Iya, hanya petunjuk. Itu jelas dalam peraturan itu. Ya. Artinya bisa dipakai tapi hanya sebagai bukti petunjuk, tapi bukan sebagai dasar alasannya. Itu makna itu jelas. Kita tidak bisa menafsirkan undang-undang itu. Ya. Berikutnya, apabila ada aturan, lalu ada putusan pengadilan. Aturan, kemudian ada putusan. Ada putusan pengadilan. Siap. Dikaitkan dengan publikasi negatif. Satu, dikaitkan juga dengan asas bahwa putusan itu harus dianggap benar walaupun terdapat kekeliruan. Harus dianggap benar. Putusan harus Dianggap benar. Misalnya apa itu? Yaitu asas. Itu asas, ya. Asas itu dikenal dengan res judicata pro habetur. Ya. Res judicata pro Veritate habetur, Artinya ya. putusan terdahulu harus dianggap benar dan harus dihormati. Ya. Maksudnya pertanyaan apa? Jadi apabila ada aturan, Aturan. ada aturan, lalu ada putusan, Ada aturan lalu ada putusan. ada putusan yang saling bertentangan, ya, yang saling bertentangan. Oh, pertanyaan salah. Pertanyaan salah. Sebentar, saya belum bertanya. Ini baru iya. saya belum bertanya. Iya. Jangan langsung diklaim Anda punya pertanyaan bersalah. Saya belum bertanya kok. Oke. Ya. Ada putusan, Ada putusan. lalu ada aturan. Ada aturan. Ya. Yang dipakai yang mana apabila itu bertentangan antara putusan pengadilan dengan aturan? Tidak bisa. Res judicata pro veritate habetur itu putusan pengadilan yang sudah ingkrah. Tidak bisa kita lakukan lagi upaya bukan baru. Kan itu kan putusan sudah benar, sudah ingkrah. Tidak ada hubungan dengan res judicata sama ada aturan, tidak ada. Makanya saya bilang pertanyaan ini yang keliru. Kalau res judicata artinya putusan harusnya dianggap benar dan hormati kalau sudah ingkrah. Jika sudah ingkrah, upaya hukum yang dilakukan bisa dilakukan PK. Jika tidak dilakukan itu, semuanya upaya hukum telah dilakukan, ya, tapi tidak dilakukan, tapi dilakukan bukan baru, maka lahirlah asas res judicata pro veritate. Betul. Nanti ada lagi asas, nanti lari kita bisa ide. Itu larinya, tidak ada aturan-aturan, ada putusan. Dia nggak bisa nggak ada hubungan sama res judicata. Ya, ini Anda belum paham yang saya tanya. Coba Anda diam, tenang dulu, Anda proses dulu. Ini ada aturan, peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangan. Ya, ada putusan. Ada Putusan pengadilan. Putusan pengadilan. Lalu ini bertentangan antara putusan dengan peraturan. Di mana yang dipakai yang mana? Peraturan atau putusan? Kalau mengacu pada asas putusan itu harus dianggap benar. Pakai yang mana? Itu pertanyaannya. Bagi
saya pertanyaan itu apa ya? Kalau res judicata itu lahir karena ada upaya hukum ingkrah, tidak boleh dilakukan uji lagi. Lantas kita beraturan putusan dengan undang-undang. Undang-undang ini jika dihubungkan dengan ada satu produk putusan mana yang lebih kuat. Ya. Kalau untuk kepentingan berperkara, ya tentunya putusan pengadilan ini yang lebih kuat. Putusan ya. Ya. Oke. Tapi kalau pertanyaannya hubungkan dari judikata itu salah, bertanya begitu, salah itu. Masa membentur undang-undang sama putusan, ya orang putusan tinggal pakai putusan. Itu pendapat Anda ya? Oke, nggak apa-apa, anggap saja saya bingung. Ya. Ya, kami ilustrasi lagi. Siap. Ya. Ini ada si A, dia mendapat tanah dari hibah, ya, hibah, dan yang pemberi hibah ini tidak jelas asal usul kepemilikannya. Pemberi hibah tidak jelas. Ya, pemberi hibah Berarti bukan milik dia. tidak jelas, intinya tidak jelas. Kalau Dia tidak, dapat dari berarti mana? bukan milik dia. Ya, tidak jelas. Karena informasinya, keterangan, menurut cerita, si pemberi ini, tanah ini, hibah ini, itu tidak jelas dia dapat tanah dari mana. Dasar cerita. Ya, hanya berdasarkan cerita dia dapat dari seseorang. Jadi contoh ya, saya kasih contoh. Ini ada 10.000 meter persegi, 1 hektar. 1 hektar, ya, saya kasih contoh. Ada luas 3.000, itu tanah yang diklaim oleh pemberi hibah kepada si A. Si A nih, si A penerima hibah. Lalu kemudian asal usul pemberi hibah ini dapat tanah dari mana, ini menjadi tidak jelas. Tidak jelas karena apa? Pemberi hibah ini pernah mengklaim ke BPN itu dia punya tanah luasnya itu 3 hektar. Tetapi hibahnya itu 4 hektar. Jadi yang dihibahkan itu melebihi dari yang pernah dia klaim ke BPN karena mau mengurus sertifikat. Lalu ditolak oleh BPN. Dalam berita acara itu si pemberi hibah ini hanya punya tanah 31.000 meter persegi. Nah, yang dihibahkan ini 40.000 meter persegi. Yang dihibah ini melebihi daripada yang pernah dia usulkan sertifikat ke BPN. Nah, yang satu lagi ya, di atas tanah itu, ya, saya kasih contoh bukan 10.000, 100.000 meter persegi, 10 hektar. Nah, dia mempunyai tanah di atas tanah itu sebagian tanah itu mengklaim ada kurang lebih 14.000 meter persegi. Tetapi di sertifikat hanya 7.000. Lalu kemudian di atas tanah yang katanya 14.000 itu ada tumpang tindih 3 sertifikat. Sebagiannya itu masuk pada luas tanah 10.000. Pertanyaan kami yang pertama, dari pemberi hibah kepada penerima hibah yaitu si A yang menerima hibah lebih daripada yang pernah dimohonkan sertifikat, apakah itu ada keterangan yang tidak benar baik dalam permohonan sertifikat ke BPN maupun yang dihibahkan? Ya, kalau terkait pertanyaan itu, ya saya tidak tahu apakah keterangan itu benar atau tidak ya. Tapi kalau saya ketik tadi terkait dengan pemberi hibah tidak tahu apakah dia barang ini milik dia. Kalau bukan adalah barang milik dia, syarat hibah itu tidak terpenuhi. Itu haruslah barang itu syarat pemberi hibah adalah barang itu miliknya. Tapi sepanjang tidak dibantah oleh pihak lain, ya dianggap bahwa itu barangnya. Kan gitu awal. Maka saya sudah ulas panjang lebar ya, bahwa seharusnya kepastian hukum yang telah diberikan undang-undang itu mempergunakan hak itu, tapi sudah lewat hak. Nah, ini dua hal lah yang dipertimbangkan.
syarat hibah yang mutlak tidak boleh. Salah satu itu sifatnya adalah kumulatif. Barang itu harus milik dia, kan begitu. Kalau tidak bisa menghibahkan barang milik orang, maka bertentangan dengan asas timur curi. Tapi peristiwa itu sudah lampau, katakanlah, maka haruslah dianggap bahwa segala perbuatan hukum itu adalah sah dan benar adanya, karena dilindungi oleh hukum tadi. Kenapa pada saat itu Anda tidak lakukan upaya protes macam-macam? Ya. Dan undang-undang atau peraturan pemerintah juga sudah memberi batasan hak bagi tadi, tapi tidak menggunakan, dianggap mereka misalnya tanah kosong orang kelola terus, tapi tidak, ini dia lakukan proses balik pendidikan sertifikat keluar segala macam, dia tidak protes, ya dianggaplah itu adalah barang milik yang telah dilepas oleh orang, itu kan berbiara. Kita sepakat. Itu bagi saya. Ya. Kalau hibah itu baru dilakukan 1 tahun sebelum diajukan gugatan. Hibah Dilakukan 1 tahun sebelum gugatan. untuk pertanyaannya apa? Ya kan tadi ahli bilang Ya. bahwa itu kan tidak diprotes, tidak ini selama sekian tahun, ya dianggap hilang. Tapi kalau hibahnya baru terjadi, ya kita juga tidak tahu ya apakah hibah itu buru-buru setelah ada gugatan, kita juga tahu. Tapi intinya begini ahli. Ya. Apabila hibah itu, tadi ahli mengatakan, ahli ada yang belum dijawab. Dia klaim ke Badan Pertanahan ketika permohonan sertifikat hanya 30.000. Hanya 30. Itu dokumennya ada. Lalu kemudian dia hibahkan itu 40.000. Menurut ahli itu ada keterangan yang tidak benar di situ atau bagaimana? Kalau merasa bahwa yang bersangkutan punya barang ada 40.000 dan kemudian tidak disangka oleh siapapun, ya dianggap benar. Ya, dianggap benar. Ya. Oke, lanjut. Apabila dia mengajukan permohonan sertifikat lalu ditolak oleh BPN berdasarkan cerita saja dan surat-surat yang baru dibuat, apakah dia boleh memasang papan nama situ tanah miliknya? Ya, Kalau tanpa alas hak nih, belum ada sertifikat nih, belum ada sertifikat, tapi pasang papan nama. Ya karena dia menguasai, harusnya dianggap bahwa ada niat memiliki tadi. Oke. Kalau pernah dilarang oleh orang yang pernah dia tahu bahwa itu pemiliknya, pernah dilarang, lalu dia tetap masuk lalu pasang papan gitu, Ya. boleh? Boleh lah. Boleh. Itu PMH atau tidak? Kalau yang menyangkut pasang papan itu kan penguasaan. Iya. Ya, penguasaan itu silakan aja Anda buktikan di pengadilan. Yang maksudnya PMH begini, harus dicari tahu rumusan hubungan hukum antar penggugat dan tergugat Ya. timbul karena perbuatan hukum itu dulu. Ya. Kalau Kalau- cuma di situ, ya, itu mulai paham. naik segala Ya. macam itu akibat nanti. Kalau sudah ada hubungan hukum, oh ini pasal pelang, oh ini Ya. perbuatan hukum, melanggar hak subjektif, itu gampang itu. Ya. Kalau hubungan hukum ada karena objek tanahnya sama, itu hubungan hukumnya. Ya. Hubungan hukum kalau tidak ada hubungan hukum tidak Hubungan mungkin. hukum antar objek yang sama Ya. itu biasanya ke waris. Iya. Tapi kalau orang-orang yang berbeda harus hukum DNA. Iya. Kalau orang sama-sama waris itu berlaku asas hereditatis petitio, semua harus digugat segala macam kan objek sama. Iya. Tapi objek sama tapi 2 orang tidak punya hubungan hukum kakak adik kandung, nggak bisa lah perbuatan hukum itu pendapat saya. Silakan buat kesimpulan. Oke. Begitu ya. Ya, karena Ya. kita kan tidak harus ambil keterangan Ya. secara seluruh ya. Ya. Oke, sementara cukup. Majelis. Siap yang menjawab. Karena seringkali tanyain masalah peta yang dari kedua belah pihak. Menurut saudara, maka PMH ini terdiri dari berbagai unsur, maka kewajiban, hak subjektif, kepanihan, hukuman dan apakah menurut saudara ketika gugatan perbuatan uang yang diajukan, apakah bisa dipertimbangkan sekaligus perbuatan hubungan hukumnya dan juga hak subjektif dari perkara tersebut? Itu ya, saya maksud sampaikan begini. Kalau bicara dengan ada, berarti dalam pertimbangan ada perbuatan hukum, itu hak subjektif dilanggar. Yang pertama kan harus kita pahami, ada bilang pasal 1365, saya pakai 5 unsur, ada bilang 4, saya pakai 5. Ada perbuatan, apakah
itu perbuatan melawan hukum apa tidak? Maka ada perbuatan. Kemudian ada perbuatan melawan hukum, sudah nomor 2-nya. Nomor 1-nya ada perbuatan. Dan pertanyaannya, apakah setiap perbuatan disebut perbuatan melawan hukum? Jika disebut perbuatan melawan hukum, apa itu perbuatan hukum? Perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban. Nah, perbuatan yang menimbulkan hak kewajiban ini timbul karena adanya hubungan hukum. Maka sebagaimana definisi hubungan hukum? Basic ini. Hubungan hukum adalah suatu hubungan yang ditimbulkan adanya peristiwa atau perbuatan hukum. Di peristiwa hukum kematian, perbuatan hukum jual beli, hibah dan sebagainya. Nah sekarang, apakah ada perbuatan hukum sehingga menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga menimbulkan kedua belah pihak yang punya hubungan? Nah ternyata, jika ternyata di situ, oh ini persoalan perkara hak, harus dibuktikan dulu hak, baru dilanggar. Baru ada perbuatan melanggar hukum disebut melanggar hak subjektif orang lain. Maka bagi saya, apakah ini sifatnya kumulatif maupun sifatnya alternatif? Ketika Yang Mulia meyakinkan bahwa hubungan hukum itu timbul karena ada satu objek, tapi subjek hukum yang berbeda tidak punya hubungan hukum. Bagi saya, kalau satu objek yang mempunyai hubungan hukum yang sama, kalau mereka adalah sesama ahli waris. Kalau berbeda ahli waris, maka harus dibuktikan dulu masing-masing punya hak atas yang sah menurut hukum. Baru kita bicara tentang perbuatan melawan hukum. Oleh karena judulnya di atas perbuatan melawan hukum, ya bagi saya tidak salahnya Yang Mulia langsung apakah ini ada hubungan hukum atau tidak. Bagi saya belum tidak ada hubungan hukum karena sengketa hak harus dikedepankan. Baru kita bicara tentang perbuatan melawan hukum. Siap ya? Nanti sebenarnya secara bersingkat bahasanya adalah karena ini kan memang kumulatif. Ya, pada dasarnya memang dipertimbangkan sekaligus tidak masalah karena kumulatif. Karena kalau misalnya tidak dipertimbangkan salah satu tidak terpenuhi, toh tidak terpenuhi memang kan betul. Ya, baik itu klausul hubungan hukumnya atau subjektif dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk mengetahui satu objek itu secara utuh perlu dipertimbangkan secara bersama. Kan Boleh. Gitu. Nah, kemudian yang kedua ini berkaitan dengan formil ya, kita belum selesai sih. Kita berkaitan masih dengan formil. Menurut saudara, berkaitan dengan plurioritis, apakah bisa diterapkan secara atau bisa diterapkan secara kasuistik? Plurioritis ini bagi saya ini kan asas umum ya. Silakan pergunakan. Umum juga boleh. Ya. Itu asas umum. Asas umum ini kan di samping di atas norma kan asas. Jika kalau ketentuan norma yang bertabrak maka dipakailah asas. Jika ada asas yang bertabrak pakailah filsafat. Siapa? Baik, berarti dalam konteks plurioritis ini dapat digunakan secara kasuistik kan? Ya. Nah kemudian menarik karena berkaitan dengan proses pertentangan norma kemudian pertentangan asas yang sehingga asas itu berubah menjadi nilai dipergunakan. Betul. Ahli familiar tidak dengan prinsip status law must be prevailed? Apa itu? Kira-kira ahli familiar? Saya begini, ada pertanyaan bahwa ketika ada pertentangan dengan undang-undang dan putusan yang karena juga ada menyinggung juga terkait dengan jurisprudensi
Statut Law Mas PBB. Secara umum bisa kita artikan bahwa peraturan tulis harus diutamakan. Statut Law Mas PBB. Nah, akan tetapi dari menurut ahli ya, menurut ahli ketika Statut Law Mas PBB itu dikemukakan, kemudian dengan adanya putusan, kira-kira Statut Law Mas PBB harus dikedepankan atau putusan. Baik. Ketika itu menyangkut dengan permasalahan atau sengketa tertentu yang sudah ada misalnya sudah ada putusannya, karena kan begini, sistem untuk kita pun tidak mengenal secara level terkait dengan jurisprudensi. Benar. Jurisprudensi Boleh pakai. karena terkadang bahasanya ada putusan Mahkamah Agung, ada putusan Mahkamah Agung dan sekarang kita nggak bisa akses. Ya. Kadang-kadang seperti itu. Ada yang bentuknya strip, ada bentuknya PDT, dan memang ada bentuknya iur, ada bentuknya iur tahun 2018. Nah, kan kita berkaca daripada itu, menurut yang mana ya? Kita lihat, bagi saya ya sifat putusan yang mengikat para pihak yang bersengketa. Undang-undang adalah berlaku untuk seluruhnya. Nah, undang-undang ini adalah benda mati yang harus diambil dalam setiap pertimbangan putusan, sehingga menjadi itulah sisi esensi KDR itu sendiri. Maka ketika dihubungkan antara undang-undang dengan putusan yang ada, ya, maka tentunya representasi undang-undang ada di putusan. Biasanya di dalam putusan tersebut telah membuat bahwa majelis hakim telah menimbang beberapa undang-undang, dan itulah intisari daripada berlakunya undang-undang tersebut di dalam putusan. Maka untuk dalam perkara terkait dengan itu, maka tentunya kita harus merujuk kepada putusan. Kemudian ini yang terkait dengan retroaktif. Memang di lembaga perdata dengan positif Februari. Ya, Positif terjadi. Kemudian diubah karena retroaktif ini kan sebenarnya lembaga adat. Benar. Lembaga adat yang Benar. dituangkan dikristalisasikan ke dalam UPM. Benar. Kemudian terkait dengan retroaktif ini, apakah hanya berlaku bagi pemaksaan terhadap tanah yang belum sertifikat, atau juga berlaku kepada tanah yang sudah bersertifikat? Jadi restoratif itu berlaku terhadap tanah bersertifikat itu adalah 5 tahun. Undang-undang gitu. Kan roh daripada restoratif atau implementasi daripada restoratif itu ada 2. Tanah yang bersertifikat itu 5 tahun. Kemudian yang belum bersertifikat 20 tahun, jurisprudensi 18 tahun. Nah, itulah restoratif. Karena kenapa saya nyinggung terkait dengan restoratif? Oleh karena lembaga kita tidak mengenal daluarsa. Harusnya dipandang bukan daluarsa 5 tahun, daluarsa 20 tahun, tapi tidak menggunakan haknya. Itu maksud saya. Itulah restoratif. Hukum adat kita tidak mengenal daluarsa, yang ada restoratif. Itu maknanya. Terima kasih. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, konteksnya masih abstrak. Yang dimaksud menguasai seperti apakah ketika menguasai itu cukup datang saja tempat itu? Apakah dengan mendirikan plan bahwa ini tanah milik A, tanah milik B, atau apakah cukup dengan mendirikan pagar? Apakah itu yang dimaksud menguasai? Jadi konteks menguasai seperti apa? Jadi menguasai seolah-olah miliknya dalam pemahaman Mesir ya, kedudukan berkuasa. Itu dimaknai tentang ada yang disebut korpus, yang kedua animus. Korpus menguasai artinya masyarakat tahu bahwa si A yang menguasai barang itu korpus tahu. Animus dia niat untuk memiliki barang. Nah, maka penguasaan seorang memiliki. Jadi masyarakat tahu bahwa seseorang yang menguasai itu. Nah, itu dari segi pengakuan. Yang kedua, penguasaan fisik penting. Nah, penguasaan fisik itu bisa saja sudah mengobrak-abrik tanah itu dan seterusnya. Dan masyarakat tahu. Itulah syarat daripada animus menguasai, karena orang tahu bahwa pemilik tanah itu
ya orang yang menguasai bidang itu. Nah, itulah dengan niat untuk dimiliki, maka suatu waktu akan ditingkatkan menjadi hak milik. Itu maksudnya. Ya. Karena kepemilikan tanah ini tidak cukup dengan jual beli semata ansih, tapi harus didukung dengan pengakuan yuridis. Nah, pengakuan yuridis oleh negara itulah sertifikat sebagai alat bukti. Negara tidak pernah memberikan hak milik atas tanah. Tapi ini maksudnya di sini harus diartikan negara memberi perlindungan terhadap orang yang tertera dalam sertifikat sebagai perlindungan yuridis oleh negara. Karena sebagaimana PP 2497 dijelaskan bahwa sertifikat hanyalah sebagai alat bukti yang kuat. Pakai alat buktinya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Itu firman saya. Akhirnya karena saudara menyinggung dari SEMA 4 khusus bagi penegak hukum berkaitan dengan etikat baik, melindungi etikat baik. Di situ kan ada satu klausul yang berkaitan dengan tanah milik adat, kan begitu? Ya, tanah milik adat. Nah, ini maksud tanah milik adat ini seperti apa? Apakah tanah wilayah yang sudah diakui kepemilikan oleh pemerintah berdasarkan Perda Adat Permen 50 2014 atau yang secara kebiasaan atau yang secara ansih dikatakan seperti itu, dia merupakan tanah apa? Ya, tanah milik adat itu yang tanah yang tidak terdaftar awal. Bagi saya begitu. Karena sumber agraria kita kan hukum adat, maka harusnya tanah milik adat tersebut harus didaftarkan. Ini kan satu sisi banyak sekali yang kita juga harus melakukan pertimbangan hukum yang ekstra hati-hati. Karena keputusan hari ini, syukur alhamdulillah menjadi jurisprudensi jika diberi hati. Hakim tidak bisa dipersalahkan menimbang suatu ada dalil hukum sehingga menjadi dasar berlakunya hukum, kita baca pakai jurisprudensi. Oleh karena itu, apakah tanah milik adat? Apa yang maksud tanah milik adat? Tanah komunal, tanah yang tentunya belum terdaftar, maka peraturan itu muncul agar supaya tanah-tanah terdaftar. Maka ini dari dalam rangka kepastian. Maka memang ada persoalan hukum dalam praktek di sini. Karena jangan sampai politik hukum agraria yang dibuat, ya, kadang-kadang melemahkan tanah adat, itu juga tidak baik, kayak gitu. Ini masih betul-betul. Bagi saya yang dilakukan adalah karena sumbernya hukum adat haruslah menghormati bahwa tanah adat itu harus tetap ada dan tata cara penyerahannya harus menurut penyerahan adat yang baik dengan prinsip dasar terang dan jujur. Yang kedua, saya mau sampaikan kepada Ibu Lia, fungsionaris adat baik Tokolo maupun Dalu itu tidak punya kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum kepada pihak lain. Dia harus kedudukan mereka hanya membagikan tanah kepada masyarakat. Ketika membagi tanah masyarakat, disitulah penyerahan adat terjadi. Tapi kalau lakukan perbuatan hukum secara otomatis yang ketiga, ini soal. Begini kali. Maka saya tidak tanya terlalu jauh. Nggak apa-apa ya. Maksudnya kalau saya mau saya minta tanya bagaimana cara mengidentifikasikan tanah itu sebagai tanah wilayah yang terletak di karena saudara dihadirkan di sini sebagai ahli perdata, maka saya tidak sejauh itu yang bertanya, gitu ya. Karena ini kaitannya dengan perintah umum yang baik masih ada konteksnya kan. Tapi jawaban ini untuk terkait dengan legalitas yang seperti itu. Ya. Saya punya tulisan, silakan buka nama musikus sendiri, Jordan itu senang, banyak. Tentang musik Pelumore juga ada. Itu. Terima kasih ya. Sudah lihat. Siapa yang lihat? Dia sudah dengan pendapatnya di pengadilan negeri Labuan Bajo ya. Baik, saudara ahli, saya tanyakan pada tadi saudara sudah menjelaskan apakah ahli saudara lebih spesifik pada perdata maupun meskipun saudara ahli punya irisan-irisan hukum lainnya. Tapi begini, berkaitan dengan hal-hal yang sudah tidak diatur lagi di dalam BW
setelah berlakunya peraturan dasar pokok-pokok agraria itu apa? Kalau itu salah satunya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, kemudian tentang keuangan, Undang-Undang 5 Tahun 60 tentang dasar pokok agraria, ada juga fidusia nomor fitrah, kemudian menyangkut hak tanggungan banyak hal. Tidak, maksudnya yang di bagian mana yang di BW itu sudah tidak berlaku? Menyangkut tanah ya. Menyangkut tanah. Ya. Hal-hal yang berkaitan dengan menyangkut tanah. Iya, benar. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan perikatan maupun Oh, masih perjanjian, berlaku ya. meskipun itu beririsan dengan pertanahan. Iya, betul. Ya, baik. Ini saya tanyakan sedikit kepada saudara ahli. Tidak lepas beririsan dengan adat juga ya. Apa namanya? Jadi tadi saudara kan menyebutkan berbeda ya tanah individu dengan tanah adat, meskipun dia sebagai ketua adat seperti itu ya. Apakah dari analisis saksi, dari analisis ahli ya, ketua adat ya yang menyerahkan suatu tanah adat kepada masyarakat ya, pada masyarakat, lalu masyarakat itu memberikan kompensasi ya, entah itu berupa hewan, berupa tuak, berupa uang, apakah itu masuk pada sistem perjanjian atau perikatan di dalam buku 3 BB? Baik. Buku 3 itu yang mulia dasar hukum kita pakai dulu. Pasal 1339 junto pasal 1340 hukum perjanjian tidak hanya berlaku sebagaimana masuk undang-undang, bisa juga dapat diberlakukan menurut kebiasaan kepatutan yang berlaku masyarakat. Tidak serta. Dengan demikian, kalau hukum perjanjian, kalau pemberian langsung kepada tua adat, maka bagi saya itu mohon dipertimbangkan. Tanahnya kan bukan milik tua adat, haruslah dilakukan secara terang dan tunai. Amanah bahwa kalau masyarakat adat itu setuju semuanya, itu sah dilakukan. Tapi kalau tidak dilakukan secara terang tunai, walaupun tuak ya bisa aja kasih tuak di belakang rumah kan boleh. Bukan itu esensinya, ada nilai sakralnya, ada nilai religius magicnya penyerahan. Apalagi diserahkan kepada, katakanlah ya, jika menyerahkan sesuatu kepada bukan anak adat, ini jadi problem hukum yang kadang-kadang ada kekacauan. Apakah dia merasa bahwa dia itu adat atau bukan? Ini kalau orang merasa itu adat misalnya, masyarakat adat harus ada semua. Nah, seharusnya, tapi mungkin saja ya, di komunitas tertentu tersebut ya, tata cara itu masih boleh. Ya, tidak semua yang konsep saya kan hukum adat itu hukum berlaku dalam masyarakat. Tapi bagi saya, pertanyaannya sebenarnya, apakah tanah ulayat bisa dapat menjadi bisa dengan cara pembagian yang dilakukan oleh fungsionaris adat baik Penggolo ataupun Dalu kepada masyarakatnya. Setelah itu baru bisa melakukan pemindahan. Kalau dilakukan sendiri seolah-olah dia adalah pemilik tanah. Itu ada pertanyaan lanjutan sebenarnya. Siap. Mengenai pembagian maupun kalau di sini kan karena penyerahan tanah adat kan, Ya. karena dibagi-bagi. Ya. Tapi tentu ada kompensasi adat yang harus dipenuhi. Betul. Mana-mana juga kan seperti itu sebagai saya. Ya. Tapi ini kita menyangkut kepada berkaitan peririsan dengan pendataan. Nah, kalau misalnya seperti itu, tanah dibagi-bagi oleh ketua adat, ya, atau tanah diserahkan oleh ketua adat kepada masyarakat, setelah itu masyarakat memberikan kompensasi, apakah itu masuk kepada jual beli, jual lepas, atau hibah? Kalau misalnya kita memandang itu pada konteks hukum perdata khususnya dalam buku 3 BB. Baik ya. Ini memang di dalam hukum adat itu ada yang disebut dengan jual beli, ada yang disebut hibah ya.
dalam konteks itu yang disebut dengan yang dikenal adalah penyerahan adat dengan cara perbuatan hukum, apakah hibah atau jual beli. Maka oleh karena itu dilihat daripada maksud isi daripada penyerahan adat itu sendiri, haruslah diterangkan secara tegas terkait dengan apakah jual beli atau hibah. Kalau jual beli ada para pihak yang satu sepakat harga, yang lain menyerahkan barang, itu namanya jual beli. Itu kita bisa mempergunakan pendekatan penafsiran hukum perjanjian. Penafsiran hukum perjanjian itu harus diketahui dulu maksud daripada perbuatan hukum itu. Apakah ini hibah atau jual beli? Nah, kalaupun hibah, maka sebagaimana pasal 1666 barang miliknya dilakukan secara cuma-cuma dan lain sebagainya. Nah, ini harus dilihat bentuk isi surat. Apakah hibah atau jual beli itu haruslah di dalam isi maksud daripada penyerahan adat itu seperti apa. Nah, ini harus kita tentukan. Kalau memang ini hibah, maka pakailah tata cara hibah sebagaimana hukum yang berlaku. Jika yang dimaksud hukum adat tersebut hibah adalah kita menyatakan hibah. Jika yang dilakukan adalah jual beli, maka kita harus menyatakan jual beli. Ini tidak bisa dicampur adukan antara jual beli dengan hibah. Kalau hibah adalah perbuatan sepihak, maka tidak ada satu pihak punya kewajiban, hanya pemberian biasa, yang lain menerima. Tapi kalau jual beli ada sifatnya timbal balik, ada pembeli dan ada penjual. Nah, ini dua hal yang tentunya harus dipahami tentang maksud daripada penyerahan adat tersebut, apakah jual beli atau hibah menurut hukum adat. Tapi kembali kepada maksud ya. Ya, itu penafsiran secara penafsiran menurut hukum perjanjian. Maksud bukan lihat daripada proses penyerahan adat itu saja, tapi apa maksud daripada penyerahan itu akan kita menemukan. Tapi secara BW, apakah adat itu punya kewenangan juga untuk melakukan jual beli terhadap tanah wilayah? Yang mulia, pasal 1339, pasal 347 menurut tidak hanya menurut undang-undang, tapi menurut kebiasaan kebetulan yang berlaku. Itu dasar juga. Artinya sepanjang itu kan prinsip terbuka dalam perjanjian itu ya, bahwa semua perjanjian bebas melakukan perbuatan dengan cara dan bentuk apapun sepanjang perjanjian tersebut tidak bertentangan undang-undang, kehilapan, paksaan, dan penipuan. Itu dasar. Baik ya, saudara Arif, kami majelis kira sudah cukup ya pemeriksaan ini, sudah tidak ada tambahan lagi. Cukup. Sudah tidak ada, cukup juga sudah tidak ada. Terima kasih Ya, hormat. sudah Terima kasih. memberikan keterangan pendapat-pendapatnya di ruang persidangan ya. Silakan yang mulia untuk pertimbangan. Ya, silakan saudara dapat menunjuk belakang atau meninggalkan ruang persidangan. Siap. Terima kasih. Baik, juga dari ahlinya tadi. Izin majelis silakan sama Sudah ada. Sudah ada. Izin siapa? Sebentar. Bagaimana kita sepakati sini skors ya? Setengah jam. Boleh. Ya.